Nah, ini hebatnya fikih, tahu kalau kita sholatnya itu kemana-mana otaknya. Jadi dibahas ya. Harusnya kan nggak perlu dibahas ini kan. Kalau ulama-ulama paham bahwa sholat kita khusyuk, nggak perlu dibahas. Kan nggak mungkin orang mikirin kayak gitu. Nah, karena tahu nih kita orang awam, ya sholat kemana ya kan. Nah, iya. Jangankan hidup, sholat aja sholat yang ingat Allah lupa kita. Apalagi hidupnya kan gitu. Orang yang sholat dalam keadaan sudah tayamum lalu dia mengetahui adanya air, ya. Baik itu orang nyebutin, woi airnya ada nih, atau ada dugaan, di kampung sana ternyata ada air, lagi sholat, ya. Nah status dia apa dulu nih? Kalau dia statusnya seorang mukim, orang yang bertempat di situ ya, maka batalnya seketika. Tapi kalau status dia sebagai musafir, lah di antara rukhsah buat musafir kan tayamum, maka kalau buat musafir kagak batal. Bisa bedain ya. Wa in kana, dan jika adanya apa tayammumus syakhsi, tayamumnya seseorang, lima rodin karena sakit, wa nahwihi dan semacamnya, yang mana dia disuruh sama dokter tayamum, maksudnya gitu. Sumaro'a, kemudian dia melihat al-ma'a akan air, lah kok dia ngelihat air, fala atharo, maka tidak berpengaruh, nggak ngepek, liru yatihi, karena sebab melihatnya dia akan hal tersebut, maksudnya akan adanya air tadi. Bal tayammumuhu, tetapinya tayamumnya dia itu bakin tetap bihalihi, dengan kondisinya atau dalam keadaannya. Ya kalau orang sakit kan dia tayamum bukan karena tidak ada air, ya kan? Karena memang ada rukhsah untuk tidak menggunakan air, makanya diganti dengan tayamum. Makanya ada air nggak ada air nggak pengaruh bagi dia. Paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Wa sunanuhu, dan adapun sunah-sunahnya ayat tayamumi, yakni maksudnya sunah-sunahnya tayamum itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Wa fi ba'din nusakhil matni, dan pada sebagian naskah matan lainnya itu salah khisalin, ada 3 hal atau 3 keadaan. Sunahnya tayamum yakni yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah, diambil dari kata isim, ismun itu isim, nama, maksudnya adalah nama Allah, ya berarti bismillah. Basmalah, membaca bismillahirrahmanirrahim, sunnah, sama kayak wudhu, baca bismillah dulu. Terus yang kedua wa taqdimul yumna, dan mendahulukan bagian kanan, minal yadaini, maksudnya pada kedua tangannya, jadi untuk tangan bukan untuk muka. Jangan mentang-mentang bagian kanan, muka bagian kanan dulu, kagak ada, muka mah depan sama ya, kagak ada kanan, kagak ada kiri. Alal yusra, atas bagian kiri atau dari bagian kiri. Sunahnya yang kedua mendahulukan bagian kanan daripada bagian kiri, sama kayak wudhu. Minhuma, pada keduanya, maksudnya pada kedua tangan. Wa taqdimu, dan mendahulukan a'lal wajhi, bagian atas wajah, ala asfalihi, dari bagian bawahnya. Ya kayak tadi dah tuh ya, pas kita mengusap walaupun bagian depan gini, tapi usahain yang atas dulu ya. Pas kita ambil debu tadi, seret ya, ini diselipin, seret, nah tetap bagian atas ini ya, bagian atas lah. Pokoknya bagian muka tuh batasnya tumbuhnya rambut ya, tumbuh rambut secara normal.
Kalau yang profesor kan rambutnya di sini. Secara normal ya di sini ya. Nah, saya juga nih udah ada rontok nih depan nih, jadi jidatnya agak jenong. Kalau yang normal ya segini lah ya, nah, sedikit lah. Nah terus bagian yang sampingnya itu ya bagian jambang sama pelipis. Nah ini batas muka ya sampai bawah. Nah, ini maka bagian sini nih nggak termasuk janggut ya, jenggot kalau orang Jawa bilangnya janggut. Ya ini nggak termasuk, ini udah bukan bagian muka nih. Walaupun kalau di wudhu sunah, ketika wudhu menyela-nyela jenggot ya kalau wudhu ya. Nah kalau tayamum nggak bisa, selesai apaan? Ya kan, maksud selesai pakai debu ya kan, nggak cocok. Ya makanya di situ nggak ada kesunahan. Wal muwallatu, nah ini baru. Wal muwallatu dan yang ketiga mualah, ya berkelanjutan, continue, ya terus menerus. Jadi andai kata kita habis basuh muka, terus kita diem dulu, bengong atau jawab panggilan orang, ya sah. Habis itu baru basuh tangan sah, sama kayak wudhu, ya. Jadi mualah itu bukannya wajib, tapi sunnah. Yang wajib itu tertib. Kalau tertib urut ya, nah itu yang wajib. Tapi dulu sempat kita bahas kalau untuk wudhu itu ada batasan menurut beberapa ulama sampai kering. Ya kalau kering, nah sebagian ulama mengatakan harus wudhu lagi. Tapi sebagian ulama lain mengatakan nggak perlu karena belum batal wudhunya, lanjutin aja. Kecuali dalam tenggangnya itu, masa jedanya itu dia batal wudhu, nah itu lain lagi ceritanya. Wasabaqo maknaha fil wudhu'i, wasabaqo dan telah lewat apa maknaha, makna penjelasannya fil wudhu'i dalam bab wudhu. Ini nggak usah diterangin lagi lah, maksudnya gitu, udah disampaikan di bab wudhu. Tapi ya terlanjur saya terangin tadi, udah mau gimana lagi. Wabakia dan tersisa litayamumi untuk tayamum apa sunanun berbagai kesunahan. Kalau sunatun pakai tamar buto itu mufrad, kalau sunan pakai nun itu jamak. Sunanun sunah-sunah, ukhra yang lain, madhkuratun yang disebutkan. Ini juga sama, sebelumnya udah banyak lafadz ini ya, lafadz ini udah banyak. Fi mutawwalati pada kitab-kitab yang luas keterangannya. Tawil maksudnya panjang, jelas, rinci. Fil mutawwalati dalam kitab-kitab yang luas keterangannya atau panjang penjabarannya. Maksudnya ada lagi sih sunah-sunah yang lain di dalam kitab-kitab yang tebal. Tapi ini kan karena kitab tipis nggak usah dibahas seperti itu. Kalau mau yang lebih dalam lagi ya udah cari kitab syarahnya Fathul Qorib ya. Ada namanya Hasyiah Al-Bajuri. Nah, kita mah namanya aja belum pernah denger. Ntar ya barangkali teman-teman ngaji sama yang. Kalau saya males ngajarin yang tebel-tebel tuh males, bukannya kagak mau, bukan. Yang tipis aja susah ya kan. Ya, sebetulnya sih juga pengen dalam hati gitu kan. Mas Wanda gitu udah ya kan, Mas Andi gitu. Manda itu kan keren ya ngaji Ihya Ulumuddin. Kan keren ya. Ihya Ulumuddin tuh 12 jilid loh. Ya, versi yang tahqiq ya. Kalau yang nggak versi tahqiq mah kecil, 4 jilid, 5 jilid. Tapi kalau yang versi tahqiq, kalau kitab itu kalau versi tahqiq berarti udah disempurnain dari segi dalilnya ya. Jadi kitab itu ini kayak kitab Fathul Qorib ya. Ini belum ditahqiq dia. Ya. Jadi di era 2000-an kemari, cerita guru saya karena beliau lama di Madinah. Ya, jadi era 2000-an kemari, khususnya 2010 kemari, kampus-kampus di Arab ya, Jazirah Arab, bukan Arab Saudi doang, Jazirah Arab berarti Mesir, ya Turki, Baghdad ya, pokoknya Jazirah Arab lah ya. Itu lagi booming untuk skripsi S1 ya, atau tesis, disertasi dan sebagainya itu boomingnya itu mentahqiq kitab. Ya, 2000 kemari gitu. Dulu-dulu ya kayak kita sekolah aja. Mas Wanda bikin skripsi gitu ya, Mas Andi udah, Mbak Dewi bikin skripsi. Sebelum tahun 2000-an, khususnya sebelum tahun 2010. Nah, era 2000 kemari, khususnya 2010 kemari, itu mereka nggak lagi disuruh bikin skripsi, tapi mentahqiq kitab. Jadi satu kitab, namanya kitab itu kan dalamnya ada dalilnya kan? Ya kan, misalnya dalil wudhu, ya kan, Quran surat ini, dalil Nabi, hadisnya begini-gini. Nah, kalau di kitab itu kan nggak disebutin Quran ayat berapa, surat apa, kan nggak disebutin ya. Begitu pula dengan hadisnya nggak disebutin, pokoknya langsung aja hadis aja.
Ya, idza fasada ahadukum, kalau rusak wudu kalian falyatawaddo, maka berwudulah kembali. Misalnya kayak gitu. Nah, itu kan kagak jelas. Sumbernya dari mana ya? Imam Bukhari, Imam Muslim, Nasai, Ibnu Majah, Tirmizi, kita nggak tahu. Ya. Nah, maka ditahqiq sama mahasiswa-mahasiswa di Jazirah Arab di Timur Tengah yang kuliah di sono, itu ditahqiq, cari kitabnya. Sebetulnya kalau sekarang udah gampang, tapi dulu tahun 2010-an agak susah loh, karena teknologinya belum ada. Tapi bagusnya dari situ akhirnya ulama-ulama yang pintar secara teknologi juga bikin aplikasi-aplikasi hadis, Quran. Jadi update gitu. Dulu pernah saya sampaikan kayak software 95, itu teman-teman cari, itu mentahannya banyak tuh. Itu bisa di-download di komputer, masukin. Terus ada lagi kalau yang saya share dulu di grup itu pustaka digital, ya. Itu hasil itu tadi, hasil mereka berenang di lautan ilmu tadi. Karena kalau kita buka kitab satu persatu ribet, teman-teman. Apalagi kalau beli. Wah, beli itu bisanya beli Fathul Qorib lah gitu ya. Yang murah berapa dia Fathul Qorib? 220, ya lalu 30 lah ya. Ada 30. Baik, kita bayangin misalnya gitu. Kalau kita ngaji satu kitab aja udah 30.000. Kalau kita ngaji 10 kitab udah 300.000. Iya kalau yang mampu. Sementara mahasiswa rata-rata gak punya duit. Iya kan Mas Anda ya? Mas Anda aja mesti dibayarin orang tua. Mas Andi juga. Mas Didit juga dulu pas kuliah dibayarin orang tua kan. Walaupun mungkin separuh ada usaha sendiri lah. Tapi kan dikit. Persentasenya paling 2%, 3% ya kan. Ya 17% lah kayak Ganjar lah misalnya gitu. Tapi persentase orang tua paling banyak. Kalau saya enggak, kalau saya kuliah biaya sendiri, alhamdulillah. Nah, mereka ini kemudian ditugaskan ya dalam skripsinya, dalam tesisnya, dalam disertasinya itu ditugasin untuk mentahqiq kitab. Makanya sekarang enak banget. Makanya dulu saya masih ingat banget di tahun era 2000-an itu kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali itu banyak dicerca sama orang Syiah, sama orang Wahabi. Wah, ini dalilnya palsu. Wah, dalilnya nih hadisnya dhaif. Ternyata alhamdulillah berkat ijtihadnya ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah khususnya ya di Jazirah Arab yang menekankan universitas, ya kampus-kampus, badan-badan Islam, instansi-instansi Islam untuk melakukan penelitian Islami, akhirnya terbongkar semua. Ternyata kitab Ihya Ulumuddin hadisnya tuh nggak ada yang dhaif, minimal hasan lah. Padahal dulu sebelumnya ditahrif, tahrif itu dipalsuin, bisa ditambahin, bisa dikurangin. Dan salah satu kitab yang paling banyak ditahrif, dipalsuin, itu kitab Ihya Ulumuddin. Ada yang dikurangin, ada yang ditambahin. Yang orang Syiah nambahin fadilahnya Sayyidina Ali, ya fadilah Syiah Rafidah. Yang Wahabi nambahin keharaman zikir, tahlilan, maulidan. Nah kalau orang kagak ngerti main beli kitab aja loh, coba. Wah, kitab Ihya nih. Standar Ihya misalnya yang murah yang 4 jilid ya, yang belum ditahqiq ya. Yang belum ditahqiq misalnya harganya 500.000. Andai kata dikasih harga 100, kira-kira orang mau nggak? Pasti mau lah. Udah, ente mau nggak? Ihya nih, Ihya Ulumuddin berapa ya? Udah cepet aja sama ente. Tahu-tahu kitabnya udah ditahrif, ditakadul ibaratnya gitu. Nah dia main baca aja dibawa ke pengajian, ya kan? Nah itu bahaya di situ. Nah itu kitab yang muktabar, yang muktabaroh, kitab-kitab yang ibaratnya banyak dipakai sama kalangan kita nih, orang-orang majelis taklim, pesantren. Itu aja ada sekitar 200-an kitab yang ditahrif. Yang muktabaroh ya, kalau muktabaroh berarti yang populer dipakai. Ini kayak Fathul Qorib, ya Fathul Mu'in, Ihya Ulumuddin, pokoknya yang biasa dipakai lah di kalangan santri. Itu hampir 200 kitab yang ditahrif sama mereka orang Syiah, orang Wahabi. Nah alhamdulillahnya tadi balik lagi ketika tahun 2000-an ke sono, wah itu kita terbantu tuh dengan beliau-beliau ya, yang S1, S2, S3, mereka kemudian mencoba untuk ngebongkar gitu. Bener nggak sih? Gitu. Ternyata ditemukan hal ini. Ya termasuk ini di Hasyiah Al-Bajuri ya, sarahnya kitab Fathul Qorib. Ya barangkali teman-teman ngaji itu gitu. Kalau saya malas ngaji. Ya, habis ya bukan apa-apa, teman-teman masih harus dibacain gitu. Jadi kalau ngaji kitab yang tebel itu maknanya harus dikit. Ya, maknanya dikit, diartinya dikit. Bukan karena nggak bisa, bukan. Bukan karena kelewatan, emang karena udah baca hafal gitu. Jadi enak bacain doang gitu. Maknanya yang susah-susah aja, yang gampang-gampang gak usah dimanain gitu. Nah itu malesnya saya gitu. Pasti terbolong semua kan. Wah, sementara saya lebih ngejar kualitas daripada kuantitas gitu. Kapan-kapan lah bisa gitu. Nah, minha adapun termasuk darinya, maksudnya termasuk daripada kesunahan tayamum
Itu naz'un sunnah untuk melepaskan siapa al-mutayyamimu, orang yang tayamum, melepaskan apa? Khotamahu, akan cincinnya. Fit dorbatil ula, pada tepukan yang pertama. Berarti untuk wajah ya, untuk muka. Sunnah ya. Tapi ammasaniatu, sedangkan adapun untuk yang kedua, maksudnya untuk tangan, fayajibu, maka minum tebu ya. Fayajibu, maka wajib. Apa naz'ul khotami, melepaskan cincin, fiha, di dalamnya. Tadi udah saya contohin ya. Jadi walaupun muka itu dengan kita memakai cincin kagak pengaruh ya, kan kagak ngaruh ya kan, cincinnya kan tetap ketempelan debu gitu ya, itu tetap sunnah dibuka gitu. Tapi kalau untuk tangan kagak boleh. Lah kalau kita begini, lah ini gimana nih? Yang kita usap berarti cincinnya, ya enggak? Bukan tangannya, makanya harus dibuka. Ketika dibuka baru seret, top seret gitu ya. Titik. Udah paham tuh pokoknya ya. Nah, gampang lah, lagian kita juga jarang tayamum ya kan, tapi harus dipelajari tetap, sampai tahu ntar sakit. Emang mau sehat terus? Masih seneng gak hidup di dunia? Masih pengen Mas Andi? Betah amat hidup di dunia. Udah ngaji kayak kemarin masih betah aja. Wah, kapan jadi wali? Saya jadi gak betah hidup di dunia. Bukan nggak betah karena sengsara dah. Kalau itu karena sengsara kan. Duit diutangin belum bayar. Daripada mikirin kayak gitu dah, udah mati aja dah. Kalau aneh ya udah saking kangennya ketemu Nabi, saking kangennya sama Allah deh. Kalau aneh gitu. Saya cepetin ya. Waladi, dan adapun perkara. Waladi yubtilu, dan adapun perkara yang membatalkan at-tayamum, akan tayamum, itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Yang membatalkan tayamum ada 3 perkara. Ahaduha, adapun yang pertamanya, itu kulluma, setiap perkara, abtola, yang membatalkan al-wudu'a, akan wudu. Semua perkara yang membatalkan wudu maka membatalkan tayamum. Sama seperti sholat. Perkara yang membatalkan wudu membatalkan sholat. Wasabako, dan telah lewat apa bayanuhu, penjelasannya, fi asbabil hadasi, pada bab tentang sebab-sebabnya hadas. Itu dijelasin ya. Famata, maka kapan saja, karena yang ada tansibul isma, isimnya dinasob, watar faul khobar, khobarnya dirofa. Famata, maka kapan saja, karena adanya siapa mutayammiman, orang yang bertayamum, summa ahdasa, lalu dia berhadas, batola, maka batallah apa tayammumuhu, tayamumnya. Ya makanya tadi andai kata prosesnya ada orang kok dia baru nepuk ya, baru nepuk tet, pas mau basuh muka kentut tut hadas ya, maka tangan ini nggak bisa dipakai, harus ngambil yang lain. Beda sama wudhu, air seret tek, cidukan nih, nah cidukan tidak masalah, kentut kita tut nggak ada masalah. Apa pengaruhnya mah ini nggak ngaruh, wudhu nggak ada masalah. Tapi kalau tayamum kagak bisa begitu ya. Dan tayamum itu yang mustakmal itu yang dari tangan kita ya. Nah, kalau yang ininya mah kagak mustakmal ya. Karena tayamum itu untuk debunya, untuk tanahnya dia nggak ada mustakmal. Yang mustakmal itu yang tangan ini. Jadi ada kata kita tepuk nih, tek. Nah ini yang mustakmal jatuh. Nah ini yang nggak boleh dipakai ya. Gitu. Makanya kalau ada orang misalnya sakit gitu ya, gampang simpel. Kain misalnya koran atau apalah gitu ya, udah masukin tanah yang berdebu. Kalau buat tayamum yang simpel, atau pakai baskom lah, taruh gitu ya. Jadi setiap dia mau tayamum pakai aja itu, nggak ada masalah. Ya. Wasani, dan adapun yang kedua itu ru'yatul ma'i, melihat air. Wa fi ba'din nusakhi, dan adapun pada sebagian naskah atau teks lainnya itu wujudul ma'i dengan lafadz
wujudul ma'i, menemukan air, fi ghairi waqti sholati, pada selain waktunya sholat. Faman tayammama, faman maka adapun orang tayammama yang dia tayamum li faqdil ma'i, karena tidak adanya air, sumaro'a lalu dia melihat al ma'a akan air, au tawahhamahu atau menduganya dia ya adanya air, qabla dukhulihi sebelum masuknya dia atau melakukannya, fi sholati dalam sholatnya, batalah maka batalah apa tayammumuhu tayamumnya. Titik. Fa in ra'ahu, dan jika dia melihatnya, maksudnya melihat air, ba'da dukhulihi setelah masuknya dia, maksudnya setelah dia melakukan fiha di dalamnya, maksudnya di dalam sholat. Lah kok dia udah melaksanakan sholat, wakanat sedangkan adanya apa as-sholatu sholatnya dia itu mimma termasuk dari la yaskutu yang tidak gugur apa farduha kefarduannya atau kewajibannya, bit tayammumi dengan tayamum, kasolati mukimin seperti sholatnya orang yang mukim, batolat maka batalah fil hali seketika itu juga. Au mimma atau termasuk dari, ya dari sesuatu maksudnya, yaskutu yang bisa gugur apa farduha kefarduannya atau kewajibannya, bitayamumi dengan tayamum, kasolati musafirin seperti sholatnya orang yang musafir, fala tabetulu maka tidaklah batal fardon baik yang wajib atau yang fardu, kanat adanya apa as-sholatu sholat tersebut, au naflan ataupun sunnah sholat tersebut. Nah jadi kalau untuk orang yang sholat dalam keadaan sudah tayamum lalu dia mengetahui adanya air, ya baik itu orang nyebutin, weh air nih ada nih, atau ada dugaan, di kampung sana ternyata ada air, lagi sholat, ya. Dan ini hebatnya fikih, tahu kalau kita sholatnya itu kemana-mana otaknya, jadi dibahas ya. Harusnya kan nggak perlu dibahas ini kan, ya kan? Kalau ulama-ulama paham bahwa sholat kita khusyuk, nggak perlu dibahas, kan nggak mungkin orang mikirin kayak gitu. Nah karena tahu nih kita orang awam, ya sholat kemana ya kan? Nah kita hidup sehari-hari lupa sama Allah, ya. Berarti kita gitu. Jangankan hidup, sholat aja sholat yang ingat Allah lupa kita, apalagi hidupnya ya kan gitu. Nah makanya diceritain ya. Andai kata ada orang, ya, ketika dia dalam sholatnya, nah status dia apa dulu nih, ya? Kalau dia statusnya seorang mukim, berarti orang yang bertempat di situ, ya. Dia melakukan tayamum memang karena tidak ada air, maka bagi dia juga batal, gitu. Maka batal juga seketika. Tapi kalau status dia sebagai musafir, lah di antara rukhsah buat musafir kan tayamum. Maka kalau buat musafir kagak batal. Bisa bedain ya. Nah, wa in kana dan jika adanya apa tayammumus syakhsi, tayamumnya seseorang, lima rodin karena sakit, wa nahwihi dan semacamnya, maksudnya yang mirip-mirip kayak sakit, ya mau sakit keras mau sakit tadi ya misalnya tangannya digigit dan sebagainya lah. Yang mana dia disuruh sama dokter tayamum, maksudnya gitu. Sumaro'a kemudian dia melihat al-ma'a akan air. Lah kok dia ngelihat air, fala atharo maka tidak berpengaruh, nggak ngepek. Li ru'yatihi karena sebab melihatnya dia akan hal tersebut, maksudnya akan adanya air tadi. Bal tayammumuhu, tetapinya tayamumnya dia itu bakin tetap bihalihi dengan kondisinya atau dalam keadaannya.
Ya kalau orang sakit kan dia tayamum bukan karena tidak ada air, ya kan? Karena memang ada rukhsah untuk tidak menggunakan air, makanya diganti dengan tayamum. Makanya ada air nggak ada air nggak pengaruh bagi dia. Paham ya maksudnya? Wasali sudah ada pun yang ketiga yang membatalkan tayamum itu ar-riddatu murtad. Apa tuh murtad? Wahia adapun dia murtad itu qat'ul islami, putus dari Islam atau keluar dari Islam. Wa idam tanaa, dan ketika tercegah syar'an di dalam syariat apa isti'malul ma'i, menggunakan air, fi udwin, dalam anggota badan, fa illam yakun, maka jika tidak ada alaihi padanya, pada anggota badan tadi, apa satirun, penutup, wajaba maka wajib, alaihi baginya, bagi orang yang anggota badannya tadi tercegah ya untuk menggunakan air, wajib apa atayamumu, tayamum, wa ghuslus shahihi, dan membasuh anggota yang sehat. Ya, membasuh dengan air ya, anggota yang sehat. Jadi misalnya tangan kita luka nih, ya misalnya bagian tengah sinilah, gitu ya, gampangnya tengah sampai sikut, ya, bagian sini nggak apa-apa. Nah, kata dokter, Pak ini jangan kena air dulu ya Pak ya, gitu. Nah maka karena ada rukhsah dalam hal ini ya, karena dia sakit, maka dia diperbolehkan untuk mentayamumi bagian yang sakit ini. Tapi bagian yang ini ya tetap harus kena air. Kan yang sakit ini doang, ya kan? Dari tengah sampai sikut. Yang ini mah kan nggak apa-apa. Maka secara syariat dia boleh nggak kena air, cukup dibasuh dengan debu, ya. Tapi kalau yang ini tetap harus dibasuh dengan air, ya. Kaidah fikihnya ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Ma sesuatu la yudraku yang tidak bisa dilakukan, kulluhu semuanya. Kalau ada sesuatu yang kita nggak bisa lakukan semuanya, la yutraku kulluh, la yutraku jangan ditinggalkan, kulluhu semuanya. Ya, jangan ditinggalin semua. Kalau nggak bisa segini, ya udah jangan mentang-mentang nggak bisa terus nggak usah deh tayamum ini, enggak. Yang ini tetap harus dibasuh gitu. Kalau yang sini yang sakit, ya berarti yang sini yang dibasuh pakai air gitu. Ya dibolak-balik aja. Kecuali dari sini sampai sini. Nah itu beda lagi ceritanya. Apalagi misalnya digigit dua-duanya. Tangannya begini ya kan, lah wudhu gimana? Mau nggak mau diwuduin ya kan? Ya kalau dia masih bisa wudhu ya nggak apa-apa diwuduin. Ya, terus tangannya gimana? Ya tangannya tadi dibasuh pakai tayamum. Ya, sama siapa? Ya sama orang yang wuduin. Gitu. Boleh nggak? Boleh secara kalau orang sakit kagak makruh, tapi kalau orang sehat makruh. Ya misalnya gitu, Mas Didit saking kayanya ya kan. Weh, wuduin gue nih, yes. Makanya nah, itu kalau orang sehat makruh, walaupun tidak haram ya makruh. Tapi kalau orang sakit nggak makruh, wuduin nggak apa-apa. Ya, nah kalau yang seperti itu ya, karena dia nggak bisa dibasuh pakai air, ya basuh pakai debu sah. Wala tartiba, dan tidak ada tertib bainahuma antara keduanya, lil junubi bagi orang yang junub. Amal muhdisu, muslimu, muhdisu, mu'minu, sama wazannya tuh muf'ilun. Amal muhdisu, adapun untuk orang yang hadas kecil, fa inna ma yatayammamu, maka hanyalah boleh tayamum waqta dukhuli ghuslil udwi, pada waktu melakukan basuhan anggota badan, al-alili yang sakit. Fa in kana, adapun jika adanya, alal udwi pada anggota badan tersebut, apa satirun penutup. Kalau seandainya pada anggota badan tadi ada penutupnya, maksudnya ada perban gitu ya, ada gim, macam-macam lah. Fa hukmuhu, maka adapun hukumnya itu madkurun, dijelaskan seperti yang dijelaskan, maksudnya begitu, fi qaulil musannifi, pada ucapannya musannif pengarang kitab, wa sahibul jabair,
Adapun orang-orang yang menggunakan jabair, menggunakan perban. Wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman